Dan pada hari ini kita mengangkat tema seputar bulan Ramadan. Ya, tidak lama lagi, tidak panjang-panjang lebar. Mangga untuk waktu dan kesempatannya Ustadz Lukman, mangga dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pak Isan, materi mau sama Pak Isan di-sharekan? Ya. Dibuka Ustadz bentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita pada hari ini kita bisa bersilaturahim kembali, bisa ngariung ngumpul ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Ini ada yang lagi tugas, ada yang lagi di rumah, semuanya apa kabar? Sadayana semuanya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kumaha ya teh pada lapar, pada kehausan, pada apa nih mau enaknya jam segini apa? Ya mie bakso juga nama enaknya. Enak Ustadz, enak. Jam segini enaknya bakso ya. Kira-kira aduh seger pisan. Kerasa umah sergoda ya Bapak. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bersilaturahim. Ya, doain buat kita juga semuanya saling mendoakan supaya kita semuanya Allah berikan kesembuhan, kesehatan, kelancaran. Allah berikan umur, usia sampai nanti akhir Ramadan ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Berapa banyak teman-teman kita, ayo di dia ada nggak teman-temannya yang kena dengan COVID-19 meninggal gitu, ada teman SMA, teman SMP, teman kuliah, atau teman di RT, RW-nya, ada yang sampai meninggal nggak di sini? Ya jamaah sadayana aya teh nu sampai ngantunkeun. Ada dok, ada Ustadz. Teman SD, SMP, Saudara. Tuh ya. Siapa lagi selain Pak Aris, siapa lagi? Ada keluarganya yang meninggal atau teman kampus, teman SMA? Cuma sendiri aja? Ya, teman-teman yang Allah muliakan, dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada di antara kita yang tahu di negeri mana kita akan diwafatkan. Tidak ada yang tahu di mana dan kapan kita akan diwafatkan. Ya, saya kemarin baru ngisi kajian di mana itu di Hotel Grand itu ya, di Majelis Talim Humairo di sini kalau ada Bu Elok ya. Bu Elok juga salah satu tim manajemennya, tim pengurusnya. Itu ada salah satu investornya punya suaminya masih muda gitu ya. Usaha nate keur nya akang usaha nate lagi gini nih. Wah, lagi luar biasa. Ya. Lagi banget gitu ya naik usahanya. Di usia berapa? Di usia 35 tahunan. 37 umurnya itu. Berarti kan kaetang masih muda pisannya, terhitung masih muda banget gitu. Di usia 37 tahunan, 38, usahanya jalan, punya karyawan sampai 100 orangan kurang lebih karyawannya itu. Di usia masih muda sudah suksesnya luar biasa. Lagi usahanya lagi gini, bukan lagi kayak begini. Bukan kayak begini, tapi lagi kayak gini usahanya nih. Lagi kayak gini banget. Karena COVID, ya seminggu katanya dirawat, atau 2 minggu, semingguan lah kurang lebih. Di usia masih muda meninggal dunia.
Nah, jadi dengan COVID-19 ini, apa ya namanya itu, kita ke depan, umur kita ke depan, di mana kita diwafatkan, kata Allah, "Fama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Kamu, kata Allah, tidak tahu kapan akan diwafatkan, tidak tahu kapan akan Allah wafatkan, diambil ruhnya, ya, untuk diminta pertanggungjawaban, sehingga orang itu meninggal dunia. Nah, di manakah kita meninggal tidak tahu. Kapankah kita akan meninggal tidak tahu. Pertanyaannya adalah, ya Bapak, seandainya nasib kematian itu keburu menjemput kita, datang kepada kita semuanya. Sementara amal-amal kita ini masih kurang. Ah, gimana kira-kira? Ya, amal saya, ya amal bapak-bapak, amal ibu-ibu. Pak Ustadz, saya mah nanti kalau sudah pensiun jadi orang baik gitu ya. Pak Ustadz, nanti saya itu kalau sudah usia 60 tahun, 70 tahun, saya mau rajin sholat, mau rajin istighfar, jadi orang baik ya Pak Ustadz abdi mah kayak sekolot misalnya punya. Hei ibu-ibu, lamun malaikat pencabut nyawa, hei akang-akangnya, lamun pencabut nyawa tiasa dinegosiasi mah enak ya, penanawannya. Lamun malaikatna tiasa kayak gini, abdi mah mangga dicabut nyawa teh di usia 80 tahunnya gitu. Nah, kalau malaikat pencabut nyawanya bisa dinegosiasi, nggak apa-apa. Ya, kita seolah-olah misalnya saya gitu ya, saya maksiat sepuasnya, ya, berdosa sepuasnya, berbuat zolim sepuasnya, toh masih ada umur usia sampai 70-80 tahun. Kalau malaikat bisa dinegosiasi, tenan naon. Ya, sapuasna tenan naon. Cuman masalahnya adalah apakah malaikat bisa dinegosiasi? Ya, nggak ada yang bisa negosiasi. Ya, idza jaa ajaluha, kalau sudah ajalnya datang, ibu-ibu lihat nih, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan sama sekali satu detik, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan. Ya. Idza jaa ajaluha, kata Allah dalam Al-Qur'an, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa sama sekali dimajukan, tidak bisa diundur. Itu umur usia. Saya punya jamaah haji yang saya bimbing ya, ibu-ibu. Saya punya jamaah haji yang saya bimbing. Apa coba? Ketika teleponnya saya tahu. Ketika teleponnya. Di mana? Di Madinah. Setelah 39 hari, dia tinggal di Saudi Arabia, besoknya mau pulang ke Indonesia. Nelpon, ibu-ibu lihat nih, bapak lihat nih. Besok saha anu jemput mama, anu jemput bapak saha besok. Mama teh besok terbang pada subuh dari sini. Di Jakarta siapa yang ngejemput? Saha besok anu bakal ngejemput ke airport, ke asrama haji. Ngobrol ta dengan anak-anaknya. Sambil dia ngebongkar oleh-olehnya. Lihat nih ibu ya. Ini oleh-olehnya, nah kayak gini. Nah, kan lagi video call. Nih oleh-olehnya. Buat AA, buat kakak, buat teteh. Digituin, di video callin. Ya itu pada asar. Masih teleponan, pada asar teleponan, siapa yang jemput di sana, besok akan berangkat pulang dari Madinah. Tahu nggak apa yang terjadi? Ya jamaah sekalian, ya meninggal dunia itu pada maghribnya. Meninggal dunia pada maghribnya. Cik ari kahayang urang, kahayang menjadi putrana, aya mota cik engke atuh di Indonesia, kan gitu merenya. Cik atuh ayah, ari kalau mau meninggal teh nanti tos udah Indonesia, baru ngantunkeun maot teu naon ngumpul heula, geus dugi ka Indonesia, ngariung heula, ngumpul heula, oleh-oleh udah sampai di Indonesia, baru meninggal. Tapi itulah kematian teh seperti itu, akang-akang. Baru nelpon pada asarnya, pada maghrib meninggal dunia. Tuh, itu jamaah saya. Tuh yang pertama. Kalau keinginan keluarga gimana kira-kira? Cik aturek mau teh enjing we engke tos duka Indonesia, ketemu heula, bahagia, 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 baru meninggal sok bangga. Ya kan pengennya kalau keluarga kan kayak begitu.
Itu yang pertama, kisah nyata ini ya, karena jamaah saya yang saya bimbing. Yang kedua, jamaah saya yang saya bimbing nih, gimana meninggalnya, tahu nggak? Meninggalnya itu adalah mau landing itu mah naik pesawat dari Madinah. Mau landing di mana, Kang? Mau landing di Jakarta. Keluarganya sudah mau jemput. Udah ngajeng-jreng, ONH plus kan? ONH plus. Sudah standby di airport. Di airport Jeddah sudah telepon-teleponan biasanya. Iya abdi tos di airport. Tuh. Waktu di hotel, ini lagi siap-siap di hotel, badai ke airport. Tos di airport, nelpon lagi, ini tos di airport. Mau masuk pesawat, ini mau masuk pesawat, udah teleponan. Automatically keluarga langsung meluncur dari mana? Dari Bandung ke Jakarta. Karena ONH Plus kan langsung ke airport. Kalau ONH biasa kan langsung ke mana? ONH biasa kan langsung ke asrama haji. Nah, tahu nggak Bapak, keluarga ngumpul di airport, di Cengkareng, di Jakarta, si orang tua teh setengah jam sebelum landing, Bapak lihat nih, setengah jam sebelum landing, sebelum landing, disitulah malaikat maut mencabut nyawanya. Cik aya nu jadi kahayang keluarga gimana kira-kira akang-akang hayang jadi keluarga? Ya Allah, padahal mahnya ngaturkeun tengke we tos dugi ka Bandung heula, dongkap heula, sosonoan, ngariung, ngumpul, sok we atuh Allah wafatkeun, kan gitu kahayang mah betul tidak? Ya mah lain, mau landing setengah jam lagi meninggal dunia ngantunkeun di pesawat. Ya, di pesawat meninggalnya itu. Apa yang dirasakan oleh keluarganya yang menjemput kira-kira? Teman-teman sadayana, apa yang dirasakan oleh keluarga yang ngejemput di airport? Kira-kira sedih tuh kira-kira. 9 jam sebelumnya masih komunikasi di airport Jeddah, di airport Madinah. Sekian jam kemudian sudah tinggal mayitnya, sudah meninggal dunia. Nah, keluarganya sedih, termasuk juga istrinya sedih, ya karena yang meninggal suaminya. Nah, kira-kira teman-teman yang Allah muliakan, seandainya kematian itu menimpa kita seperti itu, ya, seandainya kematian itu ya datang kepada kita, bukan nunggu tua dulu, ya, bukan nunggu tua dulu, tapi kematian itu datang teh etanya keluar di rumah sakit misalnya teh, aya mobil anu aneh-aneh, das kan kayak begitu. Saya punya jamaah umroh juga sama ya, ini kasus-kasus kayak gini saya angkat dari kisah nyata semuanya. Keluar sedikit, tiba-tiba ada oleng, deng, meninggal dunia. Saking ajal tuh, apa ya, kita itu fakir, kita itu tidak punya kekuatan sama sekali. Ruh kita, nafas kita di hadapan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman yang Allah muliakan, apa persiapan kita seandainya amal kita kurang, sholat kita kurang, saum kita kurang, haji kita kurang, umroh kita kurang, sedekah kita kurang. Ya, teman-teman, apa kira-kira yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumul kiamah? Seandainya istighfar jarang. Jangan bicara orang lain lah saya mah. Bisa saya sendiri. Ini saya ya Lukmanul Hakim. Istighfar jarang, ngaji jarang, ngaos jarang, saum bolong-bolong, sholat bolong-bolong. Ya, misalnya ini mah kira-kira perbekalan apa yang akan kita persiapkan di yaumul kiamah nanti yang lamanya itu adalah jutaan, miliaran, jutaan tahun. Ya, karena saya pengen apa? Saya pengen berubah menjadi orang baik nanti tahun depan, Pak Ustadz. Nanti pas pensiun, Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz pas usia 60-70 tahun. Kahayang nama gitu. Cuman tiba-tiba yang namanya ajal itu mendadak. Ya, persiapan apa kira-kira? Nah, itulah saya angkat sekarang materi kita pada pagi hari ini. Apa ya Ramadan kalau kita Ramadan terakhir. Nih, teman-teman yang Allah muliakan, lihat slide-nya. Apa yang kita pikirkan ketika mendengar atau melihat kata terakhir? Ibu-ibu, bapak-bapak, lihat.
apa yang kita pikirkan, Bapak, ya anak ajak komunikasi ini, ya ceramah-ceramahnya, biar kita tenggelam semuanya. Apa yang kita pikirkan ketika mendengar atau melihat kata terakhir? Silakan baca slide-nya. Panggilan terakhir di airport. Di sini ada Bapak Aris. Pak Aris, kepada Bapak Aris dan Ibu Eneng dan Bapak Isan yang Bapak Isan yang ada di airport, penerbangan akan melaju 5 menit lagi, panggilan terakhir. Kira-kira apa yang akan kita perbuat? Kalau sudah dipanggil di airport internasional, nama kita disebut. Gimana kira-kira, Kang? Siap-siap, buru-buru. Bisa nggak di toilet nyantai? Udah dipanggil, nama kita ada. Pesawat sekian menit lagi akan terbang. Kepada Bapak Isan akan ditinggalkan. Ini adalah peringatan terakhir. Bisa nggak kita nyantai, lagi shopping, nyantai? Ya, bisa nggak? Lagi shopping, nyantai, lagi di toilet, nyantai, ibu-ibu lagi berkaca, lagi menata wajah di toilet gitu ya. Di depan toilet kan suka ada cermin tuh. Bisa nggak kita? Nggak bisa. Kalau sudah terakhir adalah apa? Bergegas. Buru-buru. Bergegas. Tugas. Semangat. Lari. Beramal. Nah, yang kedua, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan kalau kita sudah ditegur. Ini adalah teguran terakhir, SP3. Gimana kira-kira? Kalau sudah SP terakhir di sebuah perusahaan, ini SP terakhir. Tidak ada lagi SP yang keempat, ini SP terakhir. Ngelanggar sekali lagi, maka keluar surat pemecatan sebagai PNS, sebagai karyawan di Pertamina misalnya. Apa yang terjadi kira-kira, Pak Isan? Maka orang tersebut akan memperbaiki diri. Betul tidak? Akan berusaha semaksimal mungkin tidak mengecewakan yang punya perusahaan tadi itu. Bagaimana kalau mahasiswa? Mahasiswa ini semester terakhir. Sudah semester ke-14. Semester akhir belum ada perubahan DO. Kalau sampai tidak ada perubahan. Gimana kira-kira mahasiswa dikasih kesempatan 1 semester lagi? Dia akan perbaiki. Apa jadinya kalau dokter memvonis sakit kanker stadium 4? Umurnya dianalisa bakal usia 4 bulan lagi. Kira-kira ketika dokter memvonis orang tersebut umurnya 4 bulan lagi, apa yang dirasakan, dipikirkan di pasiennya kira-kira? Apa kira-kira? Seandainya di antara kita divonis oleh dokter itu stadium 4, umurnya 4 bulan kemudian. Hei ibu-ibu sadayana, sikap kita bakal seperti apa kira-kira? Yang hari ini jag-jag, belejag. Nah, lalu bagaimana jika Ramadan ini terakhir? Bagaimana kalau sebelum Ramadan tahun depan Allah sudah memanggil kita? Apa yang sudah kita siapkan di Ramadan tahun ini? Kalau seandainya Ramadan ini terakhir dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, seandainya ini Ramadan terakhir, harusnya bagaimana kalau kita juga di sama SP terakhir? Di airport dipanggil terakhir. Panggilan terakhir kepada Bapak Isan. Kita langsung bersegera. Lari. Yang di toilet buru-buru. Ibu-ibu yang lagi ngegelis, ya, yang lagi ngegelis wajahnya udah nggak peduli lagi. Ya, langsung meluncur. Tuh, ibu-ibu ya. Langsung berangkat. Nah, sama sebagaimana seandainya Ramadan ini terakhir, bagaimana? Harusnya seandainya Ramadan terakhir, jangan sampai kita tidak maksimal. Itu maksudnya. Betul tidak? Nggak bisa kita lalai. Abdi mah Pak Ustadz mau ngaji, abdi mah
Mau ngaos, mau istighfar, mau taraweh. Abdi mah Pak Ustadz, pokoknya mah. Eta bagaimana kira-kira? Kalau seandainya ada penumpang, panggilan terakhir kepada Ibu Neneng, kepada Bapak Ian. Panggil namanya. Gimana kira-kira Pak Ian? Ketinggalan mau kira-kira. Gitu ya, pesawat yang tadi itu. Ya. Ketinggalan tidak kira-kira? Cuek we, shopping center, lagi belanja, di toilet. Ketinggalan akhirnya mah. Seandainya Ramadan ini terakhir dan kita cuek, tidak bergegas diri, tidak langsung beramal, apa yang kita dapatkan kira-kira? Nggak dapat apa-apa akhirnya. Yang pertama, nih teman-teman hadirkan, ya lihat. Pertama, hadirkan keyakinan bahwa ajal kita itu Allah yang atur kapan datangnya. Keyakinan akan kematian bisa tiba kapan saja dan akan membuat diri kita mempersiapkan diri dan mempersembahkan yang paling terbaik. Ya, jadi teman-teman silakan kalau yang menulis, Pak Isan ada yang menulis tuh, ya. Itu yang pertama, ya. Tuh ada yang angkat tangan, kepencet kan, badai naroskeun, badai ngobrol, badai apa? Silakan. Ada yang raise hand. Pak Andri Yusuf, mangga silakan. Aduh, hapunten kapencet Pak, namanya gabung. Siap, mangga Pak Andri. Kedua adalah, ya, ketika orang itu mendengarkan kalimat terakhir adalah ini, bergegas melakukan kebaikan semampu yang bisa kita lakukan. Tidak perlu menunda lagi. Apalagi pakai kata tapi kan, nah gitu nggak bisa. Tapi kan Pak Ustadz, nah gitu. Tapi kan bisa nggak di airport kayak gitu? Tapi kan Pak dosen, saya kan pada udah semester 17, sudah semester 14, bisa nggak? Kamu ini semester terakhir. Kalau tidak, DO, bisa kayak gini nggak? Tapi kan Pak dosen, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ada sebuah perusahaan, sudah didapatin. SP1 diingetin. SP2 diingetin. Masih disayang, masih diingetin. Kalau sudah SP3 gimana kira-kira? Bisa nggak dengan, tapi kan Pak gimana atuh saya bayar kontrakannya? Tapi kan saya bagaimana cicil motornya? Tapi kan bagaimana, bisa nggak kalau kira-kira? Bisa nggak pesawat? Tapi kan saya di toilet. Harusnya pesawat, bisa nggak? Harusnya pesawat nunggu saya. Bisa nggak? Harusnya pesawat nunggu saya. Harusnya pesawat nunggu saya. Saya kan lagi memperhias diri. Saya lagi memperhias diri. Harusnya pesawat ngerti saya. Saya lagi sibuk menghias diri. Saya sibuk di toilet. Saya lagi belanja untuk oleh-oleh. Bisa nggak kita beralasan seperti itu? Nggak bisa. Ya, jadi kedua, bergegas melakukan kebaikan. Semampu yang bisa kita lakukan. Tidak perlu menunda nanti, apalagi pakai kata tapi. Jadi, bergegaslah melakukan ketaatan. Sekecil apapun, terlebih di bulan Ramadan ini. Ya, hai para ayah, para bunda, teman-teman semuanya, ya, ima bisinya, bisi, ajal kita tidak tahu. Ramadan, akhir kita meninggal, Syawal kita meninggal, tidak tahu di antara kita semuanya. 6 bulan kemudian meninggal, ya, sekian tahun kemudian meninggal, kita nggak tahu. Ramadan kita hancur-hancuran hari ini. Akang-akang, bapak-bapak, ibu sadayana, 6 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, orang teh mangantunkeun meninggal dunia. Arepek teh Ramadan ayeuna teh aduh, misalnya ieu mah misal ieu mah kadang saum nya, kadang enggak, kadang saum, kadang enggak. Arepek teh maot we tah bisi kitu ieu mah. Kadang sholat, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak. Can sempat memperbaiki diri, kabur ngantunkeun tah bisi kitu. Nya, bisi kitu unggul ieu mah ya. Sebagaimana penumpang yang tadi yang saya kisahkan, landing pengennya nanti setelah Indonesia. Ini di pesawat udah meninggal dunia. Bisi kitu umur teh. Ya bagi teman-teman, termasuk bagi anak yang ingin memperbaiki diri, Pak Ustadz, saya mah mau hijrah nanti Pak Ustadz di usia 70 tahun.
Pak Ustadz, saya jadi orang baik, bakal rajin sholatnya, rajin saumnya nanti usia 70 tahun, Pak Ustadz. Tapi segitu, ya tapi kabur ngantunkeun. Ya, nih yang ketiga, buatlah target, ya, dan rencana terbaik dalam hidup kita. Niatkan kebaikan terbaik yang akan kita lakukan besok, pekan depan, bulan depan, dan tahun depan. Ya, Ibu lihat nih, bikin target nih. Misi terakhir, bikin target. Di 10 hari terakhir ini, One Day One Juz kah? Atau program Murojaah kah? Atau One Day 2 Juz? Atau apa? Dibikin target, misi terakhir. Ya, Bapak, saya sama semua. Ya, teman-teman semua ya. Masing-masing di antara kita ada dosa. Seueur dosa teh, abdi ge seueur. Ya, saya juga banyak dosanya, banyak pisan abdi ge. Aduh. Nah, bikinlah target supaya tiada hari kecuali istighfar. Bikinlah target tiada hari kecuali bertobat. Bikinlah target tiada hari kecuali bertobat, beristighfar. Bikin target per hari kecuali one day one juz. One day setengah juz. One day seperempat juz. Harus dibikin target. Ya, supaya apa? Supaya maksimal. Maksimal yang luar biasa. Ya, nih Nabi Muhammad SAW kalau saum kita tidak dibikin target, nih kata Rasul, Pak Ustadz abdi mah rek saum, rek henteu, rek luar biasa lah pokoknya namanya terserah gua gitu ya. Terserah saya Pak Ustadz pokoknya mah. Nih kata Rasul, hadisnya bagaimana? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang saum, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali haus dan lapar. Hei Bapak, anu saum ge nasibna bisa seperti kieu, lamun talasares. Bapak, Ibu-ibu, yang saum pun kalau matanya tidak saum, mulutnya tidak saum, telinganya tidak saum, padahal mah saum. Tapi saum nanti hanya tidak makan, tidak minum. Lihat nih, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali alju wal atos. Hanya lapar dan haus. Hanya lapar dan haus. Cacakan nu saum ya teh. Jadi ada orang yang saum, rajin, tapi matanya tidak saum, telinganya tidak saum, mulutnya tidak saum, hatinya tidak saum. Saumnya itu kayak anak TK. Apa anak TK, anak SD? Tidak makan, tidak minum. Kata Rasul, tidak ada yang mereka rasakan kecuali lapar dan juga haus. Anu saum ge terancam dengan hadis ini. Apalagi yang tidak saum. Makanya Bapak, yang tidak saum, yuk kita saum. Yang sudah saum, yuk kita hiasi saum ini dengan amalan-amalan yang lebih indah lagi. Nih, tahan matanya, tahan telinganya, tahan mulutnya, tahan hatinya dari peluang-peluang berbuat dosa gitu. Pak Isan? Nih, ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saum, gimana saum biar maksimal? Jadikan saum itu saum terakhir. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Kalau kamu sholat, maka laksanakan sholat itu seperti sholat terakhir. Allahu Akbar. Biar kita khusyuk sholatnya, jadikan sholat itu sholat terakhir. Bisi, ayeuna sholat duhur, tenepi ke asar. Kalau kita sholat maghrib, tenepi ke maghrib. Kalau kita sholat isya, nyampe ke sholat subuh. Saking apa ya, antara kehidupan kematian itu tipis banget. Ya Bapak, antara kehidupan dan kematian itu tipis pisan. Badan, Bapak tahu eta si saya teh yang badan besar teh siapa itu Hercules ya? Baso Hercules. Siapa itu? Agus Hercules yang orang Antapani itu. Agung Hercules. Agung Hercules. Kan saya pernah makan baksonya ya, saya dengan istri, anak-anak.
jajan baksonya di Antapani kan ada bakso Hercules, jadi besar-besar, jadi kayak gitu loh bentuknya kayak gitu. Bapak lihat badannya kecil atau besar? Ya, badan Agung gimana kira-kira? Besar kan? Berotot, luar biasa badannya terbentuk. Tapi kalau sudah Allah uji dengan penyakit, langsung diuji penyakit nih yang badan besar, yang kekar itu, diuji penyakit dikit, langsung hilang. Bahkan beliau hanya dalam waktu berapa bulan meninggal dunia. Jadi sekarang tidak bisa kita ya aneh-aneh. Ya seorang Agung Hercules aja yang badannya luar biasa, habis badannya, cukup dengan penyakit. Nih, ada sebuah kaidah nih. Kathratul misas tazilul ikhlas. Seringnya berinteraksi bisa menghilangkan sensitivitas. Ya. Jadi, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, ini yang harus kita pahami adalah ketika kita berinteraksi, ya, maka kita menghilangkan sensitivitas. Maksudnya bagaimana? Ya, teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita berinteraksi dengan kemaksiatan, berinteraksi misalnya nggak apa-apa Pak Ustadz, gitu ya. Jadi akan dianggap dosa teh biasa gitu, paham nggak? Kalau kita biasa apa ya, bergaul dengan orang yang punya minyak wangi, maka harumnya minyak wangi akan sampai kepada kita. Betul tidak? Padahal kita nggak beli. Kita nggak beli loh minyak wangi itu. Cuma sempat ketemu berpapasan. Harumnya ini transfer ke sini. Nah, sama sebagaimana kita punya sahabat, punya teman yang biasa misalnya ya. Yang biasa ini bukan di Bandung, bukan di mana. Yang biasa maksiat. Biasa misalnya tidak ngaji, tidak istighfar, tidak taubat, tidak saum. Biasa aja Pak Ustadz tidak saum. Nih lihat nih. Akan menghilangkan sensitivitas. Jadi akhir nama, apa ya namanya itu, tidak ada sensitivitas. Tidak ada di hatinya itu rasa gimana. Pokoknya Pak Ustadz, maut gitu tah. Rek dosa ternaon Pak Ustadz, ngomong kewe akhirat mah. Jadi sensitivitasnya jadi kering. Pak Ustadz yang abdi mah tong ngobrol akhirat Pak Ustadz, gitu tah. Jadi Pak Ustadz tong ngobrol akhirat, yang abdi mah tong ngobrol agama, tong ngobrol akhirat, tong ngobrol agama. Abdi mah hayang bebas dalam hidup mah. Betul tidak? Tidak mau ada agama-agamaan, nggak mau ada sholat-sholatan, nggak mau ada saum, nggak mau ada haji, nggak mau ada umroh, nggak mau terikat apa-apa. Hei ibu-ibu, sadayana, kalau ada karyawan datang ke Harkel, ini karyawan nih, datang ke Harkel, atau bapak-bapak yang punya perusahaan, punya karyawan, karyawannya begini, ini bapak-bapak yang hadir di sini ya berubah menjadi owner, bapak-bapak yang hadir di sini berubah menjadi owner, pemilik perusahaan apapun itu namanya, punya karyawan teh tidak mau ikut SOP. Abdi mah tidak mau masuk jam 8, pengennya jam 10. Saya tidak mau pulang jam 5, pengen saya pulang jam 1. Ya, tidak mau ada SOP. Kalau bapak-bapak sebagai owner di perusahaan itu, kita karyawan dikumakeun kira-kira. Ya, bapak, eta karyawan bakal dikumakeun kira-kira karyawan kita tidak mau absensi, tidak mau datang tepat waktu, pulang mau seenaknya, terserah saya, kata karyawan. Bilang kepada kita semuanya. Dan kita sebagai owner semuanya, kita bakal digimanain karyawan? SP keluarin. Di SP. Gampang ya, kita masih sayang, masih cinta kepada karyawan tadi itu. Kang, saya bilang, mending lamun hayang kitu naon cing, ngadamel perusahaan nyaliranya, mending usaha nyalira we wira swasta. Mangga telangkung teu kedah ngantor. Bener teu? Dikitukeun we Kang nya. Laras teu? Dikitukeun we nya. Kalau nggak mau terikat, tidak ada absensi, tidak mau kerja, pulang mau bebas, berangkat mau bebas, gampang. Ya, gampang. Gimana caranya?
Caranya adalah Ada tuh. bikin perusahaan sendiri, usaha sendiri, terkadang ngantor. Tinggal gitu ya bebas, bener tuh. Ya, ada si Bibi, Bibi yang pembantu di rumah bapak-bapak, rumah ibu-ibu. Ada pembantu di rumah ibu-ibu, bapak yang hadir di sini, nyari kerja, diterima. Si pembantu ini bilang ke kita semuanya, saya mah tidak mau nyetrika, saya mah tidak mau nyuci piring, saya mah tidak bisa masak, saya tidak mau beres-beres, saya tidak mau bangun lebih awal. Pokoknya mah yang terserah abdi mah cek pembantu teh. Akang-akang rek kumaha eta lamun pembantu kitu misalna ieu mah. Ah, ku abdi mah diajak entosan we, Pak. Heeh, tah gitu. Mangga diajak entosan we kitu mangga. Kan gitu. Nah, sebetulnya kita pun dalam beragama seperti itu. Teman-teman yang Allah muliakan, kan kita teh hidup di alam Allah, di bumi Allah, sebagai hambanya. Ya, teman-teman lihat nih. Kita ini hidup di bumi Allah. Ya, hidup di bumi Allah. Diciptakan oleh Allah. Allah punya tujuan nggak kira-kira? Owner rumah sakit ini bikin rumah sakit punya tujuan nggak kira-kira? Punya targetan nggak? Punya rencana nggak? Punya planning nggak? Punya visi nggak? Punya misi nggak kira-kira? Ada orang yang punya sekolah, TK, bikin TK. Eta si anu begaduh TK-na punya rencana nggak? Planningnya seperti apa? Bikin TK loh, padahal mah nyeun TK punya misi itu. Pasti punya visi misi. Beres TK, kita bikin SD. Beres SD, kita bikin SMP. Beres SMP, bikin SMA kayak Al-Masum misalnya. Itu pasti mereka punya jadi gini, sekecil apapun orang bikin lembaga itu punya visi misi, punya tujuan. Mun bapak-bapak sebagai kepala sekolah, nu punya sekolah, guru-guru, abdi mah nggak mau masuk jam sekian, mau ngajar ke siswa, mau masuk jam 8, hayang bebas terserah abdi. Eta guru eta dikumahakeun ku bapak kira-kira. Nah, TK pun dibikin ada tujuan. SD pun dibikin ada tujuan. Betul tidak? Sekecil apapun perusahaan punya tujuan. Ya, betul tidak? Nah, apalagi Allah menciptakan kita, manusia. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kita punya tujuan. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Punya tujuan. Tidaklah aku menciptakan kalian semuanya kecuali ada tujuan. Lain jujung hirup we. Duh ka Pak Ustaz jujung hirup abdi mah da mung abdi mau hirup teh mung abdi mah. Tambah kitu. Ku Allah dihidupkeun supaya apa? Ada tujuan, ibadah. Tak ibadah teh naon Pak Ustaz? Saya diterima di ITB, ITB punya tujuan tidak? Punya tujuan. Untuk belajar. 4 tahun kemudian jadi pintar. Jadi punya skill, jadi punya keahlian, kan gitu. Nah, sampai punya keahlian teh harus diproses, harus dikasih tugas, ada absensi, dikasih tugas, harus baca, harus belajar karena supaya punya ilmu, punya keahlian. Tah urangnya sarua. Ku Allah ge diberi kewajiban supaya endingnya surga gitu tah. Ya betul tidak? Supaya endingnya itu asup ke surga, kabehanana. Kahayangna dosen mah mahasiswa teh kabehanana teh pinter. Kabehanana teh cum laude, kabehanana teh kahayang dosen yang kampus mah. Betul tidak? Nah, untuk mencapai ke arah sana kira-kira harus seperti apa? Itulah Allah kepada kita juga. Jadi dosen bikin kampus tidak main-main. Allah pun menciptakan kita dan alam semesta ini tidak main-main. Gitu ya. Wah, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian kira aku menciptakan kalian main-main? Tidak, tidak main-main. Ibu tadi bikin TK tidak main-main, serius. Ya bahkan sebelum TK ada apa? Kober. Ya kan anak-anak sekarangnya 3 tahun udah belajar kober kan? Ada anak yang kober usia 3 tahun sudah ada sekolahnya sekarang mah. Ya, bahkan di Amerika itu ada anak usia setahun udah bisa sekolah. Ada sekolahnya. Berarti ada tujuan.
Nah, orang pun bikin TK ada tujuan, komodai Allah gitu ta. Nyiptain kita pasti ada tujuan. Terus ada sebagian orang begitu diciptakan ke Allah dalam kehidupan ini dikasih akal, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hati nurani, terus tiba-tiba tidak difungsikan akalnya. Betul tidak? Gimana kira-kira? Kalau seandainya di antara kita semuanya, ya, Pak Ustadz, saya tidak mau kerja jam 8, pulang jam 5 saya nggak mau. Pengen bebas, perusahaan ini tidak boleh ngatur saya. Perusahaan ini tidak boleh ngatur saya, Pak Ustadz. Ya, saya kasih pilihan, gampang. Nyen usaha baru, keluar dia. Keluar dia, tinggal keluar. Tong ribet-ribet liur. Nggak sih keluar. Hei bapak-bapaknya, dah simpel. Sebetulnya di pekerjaan kayaknya. Sok bapak. Lawan bapak-bapak nggak mau ribet dengan harapan keluarga, bener tuh. Gampang. Abdi mah cocok. Masuk jam 8, pengennya jam 10. Pulang jam 5, pengennya jam 1. Gampang bapak. Satu. Gimana caranya kira-kira? Bikin perusahaan baru. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak mau terikat dengan, jadi agama Islam teh, kudu sholat, kudu puasa, kudu haji, kudu umroh, kudu zakat, kudu infak, kudu pakai kerudung, kan gitu ya? Ribet tuh ya, kayak gituan, apa? Ribet tuh. Kudu sholat, kudu haji, kudu umroh, kudu sholat, kudu segala macam. Ribet tuh kira-kira eta. Kalau ada orang yang ribet segala macam, gampang. Gimana caranya? Ya, gimana caranya kira-kira? Saya punya teman, diskusi sama saya, anak ITB, orang pintar, orang cerdas. Saya tidak mau ribet di dalam hidup ini, Pak Ustadz. Saya pengen happy, makanya saya orang tidak beragama. Kayak begitu. Saya mah tidak beragama, tidak mau terikat. Mangga, silahkan. Life is choice, hidup ini pilihan. Ya, berarti murtad namanya. Ya, keluar dari agama Islam. Ya. Jadi ketika ada orang ribet dengan tidak mau saum, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau, gampang. Gimana caranya? Sebagaimana teman saya tadi itu, saya tidak mau beragama. Tuh, kalau sudah masuk sistem, mau tidak mau taat dengan sistem tadi itu. Kalau sudah masuk kampus, mau tidak mau, taat dengan aturan kampus tadi itu. Kalau sudah diterima sebagai PNS, taat dengan aturan PNS. Kalau masuk jadi karyawan Telkom, Telkomsel, masuk jadi karyawan Telkom, Telkomsel dengan aturan yang ada. Nah, kita pun hari ini beragama Islam. Betul tidak, Bapak? Kalau kita beragama Islam, maka ada aturan yang harus kita lakukan. Ada sholat, ada haji, ada umroh, ada saum, dan lain sebagainya. Supaya apa aturan-aturan yang tadi dibikin? Supaya goalnya itu jelas, ujungnya itu. Gitu. Buat apa ada aturan di kampus? Ada UTS, ada UAS, ada UTS, ada UAS, ada UTS, ada UAS, ngerjain tugas. Tujuannya buat apa kira-kira? Supaya nanti 4 tahun kemudian kita ini menjadi orang yang prestatif, punya skill, punya keilmuan. Jadi aturan tadi dibikin buat apa kira-kira? Supaya masing-masing di antara orang tadi itu mahasiswa, jadi arsitek, jadi dokter, kan gitu ya. Jadi perawat, jadi bidan, jadi apa, kan ada tujuan goalnya. Goalnya itu adalah luar biasa yang tadi. Nah sama, Allah pun ketika kudu sholat, kudu saum, harus haji bagi yang mampu, sedekah, infak, begini. Betul tidak? Itu semuanya itu ada tujuan. Supaya apa? Supaya kita dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, dapat surga Allah. Itu tujuannya itu. Tujuannya itu ridho Allah, rahmat Allah, surga Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu Bapak tujuan teh. Tapi kalau kita berat dengan apa yang disampaikan tadi itu, maka apa ya namanya itu? Ya seperti itu pilihannya. Nah, andai Ramadan terakhir apa yang harus kita lakukan? Nih, Bapak lihat nih, misi terakhir, misi mautnya ya mah kita tidak tahu teman-teman. Kita kan tadi ada yang meninggal tuh.
COVID-19 ini. Apa amalan seandainya Ramadan ini terakhir 7 hari lagi kita meninggalkan Ramadan ini? Yuk Bapak kita rapikan kembali amalan kita. Apa? Tilawah Quran. Gitu ya. Tilawah Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mukjizat yang sangat agung sekali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Tuh. Kenapa kita harus tilawah Quran? Karena Al-Quran mukjizat Muhammad yang paling terbesar. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah ada petunjuk yang membedakan antara hak dengan batil. Ya, lanjutkan Pak Isan. Jadi dibikin program, bisi Ramadan terakhir. Ya. One day setengah juz mangga. One day seperempat juz. One day mangga terserah. Ya, harus ada program Bapak ya. Sama ya. Harkal juga punya program biar tercapai tujuan. Kampus punya program supaya tujuan tercapai. Ya, sekolah TK punya program biar tujuan tercapai. Nih yang kedua, perbanyak sedekah dan berbagi iftar. Nih, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajris sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi Bapak yang Allah muliakan, yang pertama tilawatul Quran, yang kedua adalah perbanyak sedekah. Rp10.000, Rp5.000, ya Rp20.000 terserah, ya kepada kerabat kita, kepada orang lain, berapa aja, ya tapi terplanningkan. Sehari berapa nih? 100.000 boleh, 50.000 boleh. Nih hadis Rasulullah SAW. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qol, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kana ajwada bil khair minar rihi al mursalah. Dahulu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Ya, masalah kebaikan harta dan kedermawanan beliau, dermawan dalam masalah harta. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Ya, bila beliau telah berjumpa dengan malaikat Jibril, beliau terasa begitu dermawan dalam masalah kebaikan dibandingkan angin sepoi-sepoi terhembus. Tuh ya, jadi teman-teman yang Allah muliakan, ini luar biasa. Ya, luar biasa banget amalan yang dilaksanakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutin Pak Isan. Nah, yang ketiga, teman-teman silakan kalau mau ditulis. Yang ketiga, planning apa? Bisi Ramadan terakhirnya, para ayah, para bunda, bisi Ramadan terakhir kita tanya, ya kayaknya di harapan keluarga, ayah program kajian kayak begini teh supaya kita menjadi orang-orang the best. Ya, kayaknya dari harapan keluarga supaya kita semua menjadi orang yang soleh, orang baik. Kita baik, kita soleh kan bukan buat orang lain. Ya, sok Bapak. Kata Allah, yang bukan kata saya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian menjadi orang baik, kebaikan, kesolehan akan kembali kepada diri kalian. Mahasiswa bolong terus belajarnya. Bapak, mahasiswa kuliahnya bolong terus. Main terus. Yang dirugikan siapa? Dosen atau kampus? Atau siapa yang dirugikan kira-kira? Bapak sekalian, ya mengalami muhasabah diri. Mahasiswa bolong terus. Tidak mau UTS segala macam. UAS tidak mau, ujian nggak mau. Itu yang dirugikan itu adalah siapa kira-kira? Diri sendiri. Kampusnya yang rugi. Yang rugi mah kita mahasiswanya. Bayar per semester siapa yang bayar? Dosen mah dibayar, kampus mah dibayar. Yang bayar siapa? Kita, orang tua kita. Jadi yang rugi siapa kira-kira? Kita yang rugi mah. Nah sama. Sebagaimana kita juga seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya.
Mudah-mudahan menjadi motivasi semuanya. Apa Pak Isan? Yang ketiga dulu, yang tiga. Ya, man qama. Ya, yang ketiga, amal yang ketiga, sholat tarawih dan qiyamul lail. Sholatlah Bapak Ibu, cari imam yang nyaman. Ya, nyaman itu artinya bukan yang cepat-cepat, bukan ya. Yang nyaman didengarnya gitu. Ya, yang nyaman disimaknya. Ya, ada beberapa menit gitu ya per satu rakaat. Ya, sujudnya tumanina, rukunya tumanina, berdirinya tumanina, rukunya tumanina, sujudnya tumanina. Nih kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, dorongannya karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang setahun yang lalu dihapuskan. Kapan itu? Lamun dina tarawehna, dina tahajudna, betul-betul setenang mungkin, sesakinah mungkin, bisa mencerna, bisa menjiwainya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Yang tumanina ya. Kalau kayak gini gimana? Apa ini Mbak ya? Kalau saya gini di kampus saya ini Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Nyaman tak kira-kira? Tumanina nggak kira-kira? Ini Bapak dengar saya aja ya. Ini cerita-cerita di kampung. Termasuk kampung saya, tetangga segala macamnya gitu kan ada ya. Kita baru gini, Allah baru kayak begini, tiba-tiba amin, waladolin, ruku langsung. Kita baru bernafas, tiba-tiba ngeruku deui tak gitu. Nyaman tuh kira-kira. Nah, maksud saya ya, tanpa kita menyalahkan yang lain, tapi bagi diri kita. Ini kita udah melihat orang lain, bagi diri kita kira-kira ini Ramadan terakhir teh harus betul-betul yang senikmat mungkin, senyaman mungkin. Ya, pahalanya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Lanjutin ya, yang keempat. Silakan. Nah, doa iftar jangan lupa ya. Bertobat tentunya doa, zikir dan istighfar. Ya, doa melihat hilal, doa dicela ketika orang lagi puasa, doa iftar, doa kepada yang beri makan, iftar di rumah orang lain, doa setelah witir, doa setelah Lailatul Qadar. Jadi Bapak, doa-doa itu berbagai macam ya. Ada doa iftar, doa memberi makan, doa kepada yang memberi makan, doa witir, doa saat Lailatul Qadar. Jadi Bapak, nih beberapa amalan ini ya bisa sok bebas, ditambahin dikurangin juga bebas ya. Boleh nggak doa? Rabbana hab lana min azwajina. Boleh nggak doa? Astagfirullah, astagfirullah. Silahkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wallahu akbar. Boleh. Ya, gitu. Ya, lanjutin Pak Isan. Nah, yang kelima adalah teman-teman di 10 hari terakhir sempatkan iktikaf di malam ganjil. Syukur-syukur bisa di malam genap dan ganjil. Tapi kalau seandainya tidak bisa juga di malam genap, malam ganjil. Ya, bermalam di masjid. Iktikaf, bermunajat kepada Allah. Qiyamul lail, bermunajat di masjid-masjid yang memang ada program iktikafnya. Ya. Jadi misi Ramadan ini terakhir. Kita tidak tahu ya Bapak. Jangan sampai Pak Ustadz Abi mau baru terakhir, nggak terakhir juga tengaruh Pak Ustadz. Nah, jangan sampai kayak begitu. Mau Ramadan terakhir nggak tengaruh Pak Ustadz. Kalau ada mahasiswa bilang kayak gitu gimana? Dosen A sampai Z semua dosen tengaruh ke Abri mah. Dia bakal punya ilmu nggak ujung-ujungnya kira-kira? Ibu, Bapak, kalau ada mahasiswa, Abri marek dosen iya sarua keneh. Sarua keneh tengaruh ke Abri mah. Itu 4 tahun kemudian ini orang punya ilmu kira-kira, punya skill kira-kira. Tidak akan punya. Nah, sama sebagaimana orang dalam Ramadan seperti itu. Pak Ustadz Abdi mah Ramadan rek ngaji sarua Pak Ustadz. Nah, khawatirnya adalah ya teman-teman yang Allah muliakan ini akan menjadi keras hati kita itu.
semakin keras dan sangat keras kalau sudah kayak begitu. Makanya ya, iktikaflah supaya hati kita itu lembut. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman. Sohihan, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Jadi lamun orang biasa soleh, biasa itikaf, biasa sholat, biasa saum. Para ayah, para bunda, teman-temannya imam baturan sadayana, lamun orang biasa melaksanakan amal ngajaga sholat, ngajaga saum, ngajaga sholat, terus kita ada uzur, berhalangan, maka Allah sudah mencatat amal-amal soleh dia ketika sakitnya karena sudah terbiasa beramal baik ketika kondisi sehat walafiat masih muda. Tuh ya. Yuk lanjut Ustaz Ihsan. Nah, menghidupkan Lailatul Qadar berikutnya. Taharrau Lailatul Qadri fil witri mina asyril awakhir fi Ramadan. Carilah oleh kalian, para bapak, ada satu malam, di malam itu kalau kita pas di malam itu kita berzikir, bertasmid, tilawah, bertasbih, bertahmid, tilawah, pas di malam itu cocok ternyata di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan 1000 tahun. Khairum min alfi syahrin, 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh, kebayang nggak? Gara-gara satu malam, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Tolong hitungin, 1000 bulan berapa tahun kira-kira? Ya, para ayah, para bunda, kalau 1000 bulan, 1000 tahun itu kira-kira berapa apa? Berapa bulankah itu? Satu malam. Makanya malam apa? Malam ganjil. 21, 23, 27, 25, 29. Rasul tidak menyebutkan tanggalnya biar orang mencari Lailatul Qadar tadi itu. Cari, mencari, mencari. Jadi kita standby. Kalau ini nggak malam ini, malam berikutnya. Kalau malam berang berikutnya, malam ganjil berikutnya, malam ganjil berikutnya. Lihat nih hadisnya jelas. Fil witri. Malam-malam ganjil di 10 terakhir. Ya. Lanjutin Ustaz Ihsan. Ya, jadi teman-teman itikaf walaupun sejenak di malam hari. Mulai jam 1, mulai jam 12, itikaf lah. Nah, ya lanjutin Pak Ilham. Nah, udah ya. Sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan motivasi buat kita semuanya. Nasihat buat anak, nasihat buat teman-teman semuanya yang Allah biasa. Jadi kita nggak bisa ya, nggak bisa terserah saya Pak Ustadz. Terserah saya Pak Ustadz. Bebas terserah saya, nah nggak bisa. Ya kalau ibu-ibu ada karyawan, ibu-ibu sebagai bos-bosnya nih ceritanya ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu sebagai bos di perusahaan. Karyawan gitu, ibu teratur saya hanya, abi tidak mau masuk jam 8, tidak mau pulang jam 5. Jadi kenapa karyawan eta? Ibu bager pisan. Uyos teu nanaon, ngadamel perusahaan nyalira we atuh mangga ka ditu kan gitu merenya. Nya ngadamel di BJ. Mangga we ngadamel perusahaan nyalira gampang. Rektor bilang ke mahasiswanya, nggak usah kalau Anda mahasiswa tidak mau UTS, tidak mau UAS, gimana caranya? Bikin kampus sendiri, ya bikin kampus sendiri, ente rektornya, ente ketuanya, ente dosennya, ente mahasiswa, boleh. Nah, kita pun dalam hidup seperti itu. Gampang. Kalau kita tidak mau saum, tidak mau sholat, tidak mau haji, tidak mau apa-apa, pokoknya nggak mau semuanya, gampang loh, simple, ya. Simple sebetulnya mah. Naon cing, akang apa tuh? Lancek abdi mah cek Rasulullah. Tinggal keluar we. If'alu kata Rasul nih. If'alu ma syi'tum. Beramal sesuai dengan seenak perut kalian. Oh, ya. Beramalah sesuai dengan perut kalian. Bebas kata Rasul mangga. Bebas mangga. Tapi ingat, ujungnya itu gimana kata Rasul? Semua amalan catatan kalian akan kembali kepada aku, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Ibu-ibu yang jadi manajer di sini Pak Bahar ya, Pak Bahari ya, Pak Bahari.
Pak Bahari, saya tidak mau begini, tidak mau begini, tidak mau begini. Kata Pak Bahari gampang. Bahari bilang aja ke karyawannya, ya, teu nanaon telebet ge, moal dinten, telebet ge teu nanaon, izin moal dinten, mangga. Masuk jam 10, pulang jam 1, mangga. Dimangakeun kabehana ge. Gampang. Ya, gampang, simple. Gimana caranya? Ya, jangan harap akhir bulan dapat gaji. Ngesuk gitu, gampang. Ya, sok we, ya izin tiap hari ge teu nanaon, mangga. Ya, tapi jangan berharap ya akhir bulan dapat gaji. Kenapa? Karena gaji itu dikeluarkan sesuai dengan jamnya. Hari ini dia kurang berapa jam, bolos berapa minggu, keluarlah hasil gajinya. Bebas gitu ya. Atau kalau tidak mau terikat, gimana caranya? Bikin perusahaan sendiri, simple gitu. Ya. Jadi sebetulnya luar biasa dalam hidupnya. Ya, jadi beramallah kalian sesuai dengan hawa nafsu kalian, sesuai dengan perut kalian, tapi ingat, amalan kalian selama hidup di dunia, dari usia 15 tahun, semuanya ada di rapot aku, semuanya ada di daftar aku, yang sudah aku tugaskan malaikat membersamai kalian, dan malaikat menyetorkan kepadaku. Nah, kira-kira Bapak, tega kurang nilai-nilai, imannya nilai ngalamunan, nyapanya, tega kita pas lihat nilai, kira-kira apa kira-kira pas lihat nilai gimana kira-kira? Nilainya semuanya. Pak dosen, kenapa nilai saya E? Kata dosen, inilah hasil kerja ente. Pak dosen, kenapa saya nilainya kosong? Ini kan hasil kerja keras ente, tidak mau belajar. Pak dosen, nah bisa nggak kita protes ke Pak dosen? Nggak bisa, Pak dosen punya data. Pak dosen punya data. Bisa nggak kita protes kepada Allah? Ya Allah, kenapa saum saya ini bolong-bolong? Ya Allah, kenapa ini pahala sholat saya bolong-bolong? Ya Allah, ini kenapa saum saya bolong-bolong? Ini ngaji bolong-bolong, bolong-bolong. Kata malaikat, kata Allah gimana? Malaikat, perlihatkan kepada orang itu rapotnya selama 24 jam dalam sehari. Kali selama 60 tahun. Diperlihatkanlah, ada video 24 jam nih. Nih, tepuasa. Nih, tara ngaji. Nih, tara tobat. Nih, tara istighfar. Nih, tara sholat. Nih, tara haji. Diperlihatkan. Jangan protes ya. Nah, cek Pak dosen, teh. Cek Pak dosen, tong protes. Atuh, hei, kata Pak dosen. Absensi ada, UTS udah. Ini UAS kan kalian main-main. Kumaha atuh, tong protesnya, tong protes. Ta'allah pun kepada kita seperti itu. Ya, jangan protes. Kenapa? Ada video CCTV 24 jam. Dari usia Bali. Sampai orang itu meninggal dunia. Ada semuanya. Ini bukan waktu untuk protes. Ya, itu dijelaskan dalam surat Qaf ya kalau tidak salah, surat Qaf. Al-Haqqah atau Qaf. Kata Allah gimana? La tahtasimu alayya. Jangan berdebat dengan aku. Jangan berdebat dengan aku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku sudah sampaikan kepada kalian itu adalah apa? Rasul sudah turun, para nabi sudah turun, para tabi'in sudah turun, para ulama sudah menyampaikan, para ustaz sudah menyampaikan, kajian di mana-mana sudah menyampaikan. Terus sekarang menuntut protes di yaumul kiamah. Kamanawai atau hei selama ini, cek Allah teh kamanawai selama ini, hei itu penginten cek dosennya gitu, cek rektor teh. Aku turunkan dosen matematik, dijelaskan. Aku turunkan dosen IPA, aku turunkan dosen matematik, aku turunkan dosen nahu, aku turunkan dosen semuanya supaya sampai ilmu kepada kalian. Hari kalian kemana atau waktu dosen-dosen datang teh ke kelas kalian teh? Karena apa nilainya bisa kayak begini? Waktu dosen datang ke kampus kalian pada di mana? Hei, di mana tuh kalian teh? Kata rektor, ini bukan waktunya protes. Nikmati apa yang kalian perbuat 4 tahun ke belakang, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke belakang. Ini ijazah. IP-nya 1, ambil nikmati. Gimana kira-kira masa depan orang itu? IP-nya 1,00. Itulah nasib kita di yaumul kiamah. Seandainya nilainya itu Saum tidak mau. Sholat tidak mau. Haji tidak mau.
Umroh tidak mau, zakat tidak mau, sedekah tidak mau, mangga silahkan tak apa, tapi rapot akan dibagikan ya. Itu aja apanya. Ini mah nasihat dari saya buat saya sendiri. Buat saya sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan motivasi buat kita semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan yang ingin bertanya, 3 pertanyaan, silakan yang ingin bertanya dihidupkan aja langsung mic-nya. Assalamualaikum, Silakan. Ustaz. Silakan Pak Aris. Bertanya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Karena sudah di bulan suci Ramadan, di 7 akhir di bulan suci Ramadan ini, Dok, Pak Ustadz, semua pasti mengharapkan malam Lailatul Qadar. Yang saya pertanyakan, Dok, Pak Ustadz, ini saya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ciri-cirinya tuh saya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu yang gimana, Dok? Ya, Pak Ustadz, maaf. Nah, jadi mungkin apa ini, apa itu? Nah, itu tanda-tandanya seperti apa gitu, Pak Ustadz. Demikian pertanyaan dari saya. Jadi gini, teman-teman yang Allah muliakan, para ulama sepakat kalau bicara ciri after Lailatul Qadar, afternya itu adalah orangnya tamah soleh, pisan. Tamah tawadu, tamah soleh, keberkahan kepada pribadinya. Kalau keberkahan kepada pribadinya, karena orang ini mencari, malam 21 dia begadang lagi. Tidur sebentar, ibadah tarawih. 2 jam tidur, bangun. Setelah itu sampai subuh. Barangkali 21 belum ada. Kali 22. 23 belum ada, 25, 27. Nah, proses itulah yang kemudian Allah akan berikan kepada orang tadi itu. Makanya bahasa hadisnya gimana? Iltamisu, cari. Ya. Cari. Nah, jadi orang-orang yang mencari itulah yang kemudian berarti dia betul-betul sudah mewelcome-kan dirinya taat kepada Allah. Mewelcome-kan dirinya untuk betul-betul gapai ridho Allah. Mewelcome-kan dirinya untuk betul-betul ingin surga. Dia korbanin tidurnya sebentar. Yang biasa 6 jam, dia cuma 2 jam. Yang biasa 6 jam, 8 jam, tidurnya cuma 1 jam. Yang biasa 8 jam, cuma 2 jam. Kenapa? Ingin Lailatul Qadar tadi itu. Nah, makanya efeknya itu ke wajah, diri, kepribadian, semakin bercahaya, semakin berakhlakul karimah. Itu secara kepribadian, kata para ulama. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, ciri Lailatul Qadarnya itu, besok harinya itu adalah sejuk, ya suasananya itu. Hujan gede juga enggak di pagi harinya, ya. Cahaya terang juga enggak, pokoknya sejuk aja. Ya gimana sih kalau orang sejuk? Nah, ibu-ibu, kalau ada orang lihat wajah sejuk banget, gimana kira-kira, indah nggak kira-kira? Ya, jarang marah, tapi tegas. Dia tegas pada timingnya, pada hal yang harus dia tegaskan. Tapi sehari-hari dia sejuk. Nah, suasana alamnya itu bersahabat gitu. Suasana alamnya itu bersahabat di pagi harinya itu. Menurut hadis dan juga pendapat para ulama tadi itu. Ya, seandainya itu sudah ada di hari yang pertama, dia akan cari lagi yang 2, 3. Seandainya itu ada, dia cari lagi, jangan-jangan enggak. Cari lagi, terus kayak begitu. Tapi intinya dari itu semuanya adalah lebih kepada personal. Personalnya itu adalah menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena orang ini mencari terus-terusan. Bahkan tidak hanya di malam ganjil. Orang-orang ini, dia akan senantiasa mencari di malam genap juga. Dia itikaf di malam genap, mempersiapkan. Tempur di malam ganjil. Persiapan genap, persiapan untuk tempur di malam ganjil. Persiapan genap dipersiapkan sebagai persiapan untuk tempur pada malam ganjil. Coba, gimana tidak indah komunikasi dia selama ini di masjid.
di musola, di masjid dengan orang-orang yang tadi itu ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Paris, sudah jelas, Paris. Ya, ya. Ya, silakan. Yang ingin bertanya lagi, 2 pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Dani, Pak Dede, ibu-ibu. Enggak, ibu-ibu. Silakan, ibu-ibu. Ya, Aisan, Anti, ya, mau bertanya. Bu Anti. Ya, Mau menanyakan, Pak Ustadz, jika lagi berpuasa, terus kita misalkan tuh sakit ya, terus disuntikin obat lewat vena atau pengambilan darah untuk mendapatkan hasil laboratorium, apakah itu membatalkan puasa apa tidak? Terima kasih. Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Menurut para ulama, karena itu alasan medis. Oke, Pak Ustadz, terima Nah, kasih. gitu. Para ulama mengatakan ya, ketika cek lab kayak begitu ya, itu tidak membatalkan dosa. Saya tambahkan ya yang tadi, ya Ibu, yang tadi saya tambahkan Bapak ulama mengatakan ciri malam Lailatul Qadar itu adalah sejuk, udara tenang, di pagi harinya sejuk. Ketika matahari pun mau terbit, matahari terbit itu dengan teduh sekali terbitnya itu. Ya. Ketika mau terbit itu betul-betul keesokan harinya matahari teduh sekali. Hingga tinggi tanpa sinar. Jadi sampai nanti menjelang duhur itu dia betul-betul masih sejuk. Jadi tidak sebagaimana biasa-biasanya. Kapan itu? Ketika orang tersebut ciri Lailatul Qadar itu. Personalnya sebagaimana matahari selembut, sejuk, teduh. Personal orang-orang yang mencarinya pun seperti itu. Lebih tawadu lagi, lebih berakhlak lagi, terus kayak begitu ya Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Jadi yang tadi alasannya setelah medis tidak apa-apa, cek lab itu nggak ada masalah. ya, silakan. Satu lagi pertanyaan yang ingin bertanya. Pak Sudah Dani, puas ingin kayaknya, bertanya? Aisyah? Sudah puas Udah ya? kayaknya? Paham? Aisyah Nira. Oh, silakan Ibu Nira. Satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mana Ibu Niranya? Mana nih? Pak Ustadz mau tanya, apakah boleh sholat tarawih kalau tengah malam atau harus setelah sholat isya? Ya, jadi ibu-ibu, Bapak makan. Ibu-ibu nanti langsung ke tahajud boleh tanpa tarawih. Karena asal hukum tarawih apa? Sunnah. Ya, cuman tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan tanpa tarawih pun hukum tarawih sunnah, cuman kita nggak dapat pahala. Cuman ciri orang yang ingin menghidupkan malam-malam Ramadan adalah orang yang melaksanakan tarawih. Nah, tarawihnya itu pilihannya itu adalah badai-badai isya boleh. Mau dilangsung ke tahajud juga boleh. Atau Pak Ustadz, mana saya nggak tarawih, Pak tahajud saya akan bangun, ini kan memadukan, boleh, nggak apa-apa Bu ya. Gitu. Jadi intinya, ibu-ibu bagaimana caranya? Karena gini Pak Ustadz, saya ada yang harus dilakukan, ada yang harus saya kerjakan, ada yang harus nggak apa-apa Bu, itu fleksibel. Iya makianya lamun kosong, molongpong, naon daripada ngalamun gitu tah, ya. Sok coba, nah, waktunya habis, tarawih berapa menit? Hei akang-akang, bapak-bapak, tarawih berapa menit? Tarawih teh saparapat jam beres. Paling lama setengah jam. Betul tidak? Saparapat jam beres, 20 menit beres. Nanti kegiatan yang lain setelah tarawih bisa. Tapi Pak Ustadz ada kondisi emergensi Pak Ustadz. Nah itu nggak ada masalah Bu. Ada tugas dari kantor, ada tugas dari mana, segala macam yang dikejar deadline dan sebagainya. Tarawih diakhirkan, nggak ada masalah. Ketika ditinggal sekalipun, gantikan atau niatkan kita bangun tahajud sampai subuh, apalagi di 10 hari terakhir. Gitu ya Bu ya. Jadi situasional. Jangan sampai ada orang gini, Pak Ustadz, saya ada tarawih boleh diakhirkan segala macam. Ya, dari pada Isya sampai jam 10 malam nongkrong. Ya, lihat Shopee online, lihat Instagram. Dari mulai pada maghrib, Isya sampai dari boleh kan kata Pak Ustadz. Nah, itu yang kayak gitu-gitu disayangkan 1000 sayang, ya.
Jadi harusnya gimana? Taraweh juga iya, ngaji juga iya, tidur sebentar, bangun lagi. Jadi gimana caranya hidup? Kenapa? Karena pengen saum yang bikin Allah kagum. Pengen saum yang bikin Allah jatuh hati kepada kita semuanya. Sehingga kita dikasih pahalanya yang luar biasa. Gitu Bu ya. Jadi yang perlu dengan amalan saum ini bukan orang lain loh. Para ayah, para bunda, yang perlu dengan ibadah saum ini, pahala-pahalanya ingat ya. Bukan tuh, itu mau buat si itu, buat karyawan, bukan buat Pak Ustadz, itu bukan. Buat kita. Ibu-ibu ada hadis dari seandainya ya manusia dan jin ini, seandainya manusia dan jin ini berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah, ini kata Rasul, berkumpul dan semuanya kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah, kafir semuanya, munafik semuanya, zolim semuanya, jahat semuanya. Kata Allah nih gimana kata Allah? Mana qasodalik min mulki syai'an. Sama sekali tidak akan mengurangi kerajaanku. Sama sekali tidak akan mengurangi kerajaanku. Hei ibu-ibu sadayananya, orang ngalamun, ibunya ngalamun. Dari zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah, manusia berada di mana? Di bumi. Betul tidak? Berada di mana? Di bumi. Bumi itu salah satu galaksi di antara sekian juta galaksi. Hei ibu, bumi ini salah satu galaksi yang berada di bawah langit ini, di bawahnya itu ada jutaan miliaran galaksi. Ngaruh tuh kira-kira eta jelema ngabring-abringan jutaan miliaran manusia kafir kepada Allah, tengaruh masih ada miliaran lagi galaksi. Nah, kata Rasul nih, kata Allah nih, seandainya manusia dan jin dari zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah soleh kabehanana. Soleh kabehanana. Jadi penghafal Quran semuanya. Soleh semuanya. Manusia dan jin. Kata Allah gimana? Mazada ala mulki syai'an. Sama sekali tidak akan menambah kerajaanku. Tuh. Sama sekali tidak menambah kerajaanku. Jadi kasolehan teh kersaha untuk nate. Urang bager teh kersaha. Kita jadi orang baik buat siapa? Bukan untuk orang lain. Kembali kepada kita. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi sebetulnya kita rek saum, rek salat, rek haji, rek teu haji, bebas. Nah, cuman eta teh saha nu rugi gitu tah maksud teh. Betul tidak? Rek dugem, rek clubbing, rek maksiat, rek jahat, rek dolim, bebas. Cuma nu rugi teh saha? Gitu. Rek hadir di kampus, rek teu UTS, rek teu UAS, monggo. Anu rugi saha? Tuh, gitu Pak. Dalam kehidupan teh enak loh. Life is choice. Hidup ini pilihan, kembali kepada kita semuanya. Gitu ya, kata Rasulnya kayak begitu. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, simple sebenarnya dalam hidup ini. Ya, kalau mau mukmin, mukmin yang sebenar-benarnya. Kalau mau kafir, kafir yang sekafir-kafirnya. Tong nanggung gitu ta. Ya, nanggung teka dia gitu kan. Paman ini kata Al-Qur'an. Paman syaa fal yu'min, wa man syaa fal yakfur. Barang siapa yang beriman, berimanlah. Barang siapa yang kafir, kafirlah. Pilihan. Ya. Bagi Allah mah nggak rugi ketika kita semuanya aneh-aneh. Bagi Allah juga nggak untung ketika kita orang soleh. Yang ada adalah itu sangat senang ketika ada orang kembali kepadanya. Ketika ada orang bersyukur kepadanya. Ketika ada orang semakin bertobat kepadanya. Ketika ada orang semakin memperbaiki diri. Allah sangat senang sekali. Allah akan berikan hidayah, Allah akan masukin kepada surga dan surganya. Itu. Jadi seandainya orang nanti dia yaumul kiamah masuk nerakanya, bukan ke Allah dimasukkan neraka, bukan. Hei Bapak, Ibu, dengerin ya. Ini buat nasihat buat saya. Seandainya nanti dia yaumul kiamah ada orang yang dimasukin sama Allah ke neraka, ingat, bukan karena Allah jahat, Allah dolim ke hambanya, bukan. Tapi karena orang itu milih ke situ, pilihan orang itu. Kalau ada orang di SP1 tengah denge, di SP2 nggak denger, di
Di SP3 nggak dengar juga, nggak ada perubahan. Ya. Sampai keluar SP3. Itu bukan karena pengen ngeluarinnya perusahaan, bukan. Karena orang itu memilih untuk keluar. Karena pilihan orang itu. Ya, ini mah nasihat buat saya ya. Nasihat buat saya dan juga buat saya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semuanya. Terima kasih Ustadz Lukman, dan terima kasih juga kepada yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan untuk yang bertanya. Nah Ustadz, mungkin diakhiri dengan penutup doa Ustadz yang dipimpin oleh Ustadz. Ayo kita doa sebentar ya Bapak, 1 menit, 2 menit. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di Ramadan ini ya Allah, kami banyak dosa. Dosa kami banyak sekali ya Allah. Dosa kami banyak sekali ya Allah. Kalau kami harus mengingat-ingatnya banyak ya Allah. Betapa kami masih jahiliyah di zaman kami SMP. Betapa kami masih jahiliyah ya Allah ketika zaman kami SMA ya Allah. Betapa kami masih jahiliyah ya Allah. Berapa sholat yang kami tinggalkan ya Allah. Berapa saum yang kami tinggalkan ya Allah. Berapa banyak lisan kami penuh dengan kedustaan ya Allah. Berapa banyak ya Allah orang-orang yang kami zolimi dengan lisan kami dan kebijakan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak mau ya Allah Kau wafatkan kami sementara kami masih banyak dosa-dosa dan belum Engkau ampuni dan belum Engkau hapuskan ya Allah. Kami tidak mau ya Allah ketika meninggal dunia nanti kami meninggal bersama dosa-dosa kami. Kami tidak mau ketika meninggal dunia nanti ya Allah kami berdosa-dosanya ikut juga ke alam kubur dan alam barzahnya ya Allah. Kami ingin kehilapan kami, kemaksiatan kami, kezaliman kami, kefasikan kami, kemunafikan kami ya Allah. Kau hapuskan dan Kau ampuni ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Jamaah sekalian, jangan sampai kita meninggal dunia dosa ikut ke alam kubur. Dosa ikut ke alam kubur, jangan sampai. Jangan sampai jamaah sekalian. Kalau sampai ada masuk ke alam kubur gara-gara kita menganggap remeh dosa-dosa tadi itu. Satu hari bermaksiat kepada Allah. Tidak sholat, tidak saum, tidak sholat, tidak saum. Sekali saja. Tahu nggak balasannya gimana kata Allah dalam Al-Quran? Wa inna yauman ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sama saja kami akan membalasnya 1000 tahun. Satu hari aku balas dengan 1000 tahun dalam hitungan kamu di dunia. Kebayang jemaah sekalian? Sehari kita bermaksiat kepada Allah, belum sempat diampuni, tidak sempat beristighfar, tidak sempat taubat, balasannya itu adalah sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau 2 kali sholat? Bagaimana kalau 2 kali maksiat? Bagaimana kalau 3 kali meninggalkan saum? Bertobatlah, beristighfarlah, bertobatlah, beristighfarlah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saya, dosa orang tua saya, dosa ibu kami, anak-anak kami, istri kami, ya Allah. Dosa semua jamaah-jamaah yang hadir di sini, ya Allah. Di bulan Ramadan ini, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Maafkanlah kami. Ampuni dosa-dosa kami. Maafkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah dosa orang tua kami, ya Allah. Terimalah sujud kami, tarawih kami, ngaji kami, kerja kami, silaturahim kami, ya Allah. Dan berikanlah hidayah kepada kami-kami ini, ya Allah. Berikanlah hidayah. Kami susah banget untuk amal soleh. Kami susah untuk saum. Di antara kami masih berat untuk saum.
Di antara kami masih berat untuk sholat. Di antara kami masih berat untuk pakai jilbab, ya Allah. Padahal jilbab ini kewajiban, ya Allah, yang akan diminta pertanggungjawaban di yaumul qiyamah. Di antara teman-teman kami ada yang berat, bahkan masih melepaskan jilbabnya. Padahal itu adalah dosa besar. Bimbinglah kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Bimbinglah kami, sahabat kami, teman-teman kami di Ramadan ini, ya Allah. Untuk kau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Terimalah jeritan kami. Terimalah, ya Allah, permintaan kami ini, ya Allah. Maafkan kami semuanya. Kami semua ini hamba yang penuh dengan kekhilafan dan kealfaan ini. Rabbana istajib du'ana innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Lukman ya. Ini acara terakhir pada hari ini. Kepada Ibu dan Bapak jangan dulu keluar ya.